Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari ayat yang ke-200. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم. Apabila kalian telah selesai dari rangkaian ibadah haji kalian, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian biasa menyebut nama-nama nenek moyang kalian. Aw asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Kemudian kata Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang mengucapkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka baginya di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Tafsiran dari ayat ini, qala fa idza atmamtum ibadatakum wa farragtum min a'malil hajji fa aktsiru min dzikrillah wassana alaihi. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin mukminin yang selesai dari melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, kalau kalian telah menyempurnakan ibadah kalian dan kalian telah selesai dari amalan-amalan haji kalian, fa'akthiru, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Wathana alaihi, dan sanjungan kepadanya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan Allah tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ibadah. Ibadah apapun itu, termasuk di dalamnya ibadah apa? Haji. Ya. Maka sangat pantas bagi kita setiap kali selesai dari melaksanakan ibadah, kita bersyukur kepada Allah dengan menyebut namanya dan mengucapkan sanjungan kepadanya.
Nah, mithla dzikrikum mufakhira abaikum wa a'dhamu min dzalika, sebagaimana kalian suka menyebut nenek moyang kalian sebagai bentuk kebanggaan. Kalau menyebut nama nenek moyang kita saja kita merasa senang, maka tentunya ya kita harus lebih senang lagi untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, faminan nasi fariqun yaj'alu hammahu ad-dunya faqat. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa di antara manusia fariqun, ada sebuah kelompok atau golongan, yaj'alu hammahu ad-dunya faqat, yang menjadikan prioritas utamanya hanya dunia saja. Sehingga ketika berdoa itu, dalam doanya mengucapkan Rabbana atina fid dunya, selesai sampai di situ. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia. Karena memang yang menjadi prioritas utamanya adalah apa? Dunia. Jadi jangan heran, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa di antara sekian banyak manusia itu ada satu kelompok yang memang prioritas utamanya, semangat utamanya hanya mengejar apa? Dunia. Yaj'al hammahu ad-dunya. Fayad'u qailan, maka dia berdoa dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya sihhatan wa malan wa auladan. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia berupa kesehatan, harta, dan anugerah anak-anak. 3 perkara yang merupakan hiasan kehidupan dunia, ya. Kesehatan, harta, anak-anak. Badan diberi sehat selalu, harta melimpah, anak banyak. Ini sudah menjadi kebanggaan setiap orang. Ya. Nah, lengkap sudah kehidupan ketika 3 perkara ini sudah dimiliki. Ya enggak? Hidup itu akan jadi lebih sempurna bagi sebagian orang. Ketika sehat sudah terpenuhi, harta benda tidak kekurangan, anak pun banyak. Banyak anak, banyak istri. Ya enggak? Nah, senang. Ya kan? Sihatan wa malan wa auladan. Ini dia. Wa haula laisa lahum fil akhirati hadzun wala nasib. Mereka ini di akhirat tidak memiliki bagian dan jatah apapun. Li raghbatihim anha wa qasri hammihim 'ala dunya. Ya. Karena ketidaksukaannya terhadap akhirat dan membatasi keinginannya, semangatnya hanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Ya, akhirat dilupakan. Memang tentu akan terjadi seperti itu ya, ketika seseorang menjadikan prioritas utamanya dunia, maka secara otomatis akhirat itu akan dikesampingkan. Ya, biasa begitu. Beda kalau akhirat lebih diutamakan, maka dunia yang lebih dikesampingkan, tidak dijadikan sebagai prioritas utama. Orang-orang yang seperti ini di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun, rugi. Kalau di dunia sih, masya Allah, tidak kekurangan, ya, dalam hal apapun. Tapi nanti di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Nah, bukan orang yang sukses yang seperti ini. Ya, apalah artinya sukses di dunia, tetapi di akhirat celaka, tidak mendapatkan kesuksesan apapun. Itu isi dari ayat yang ke-200. Selanjutnya ayat 201, qala wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia juga ada yang mengucapkan dalam doanya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan juga kebaikan bagi kami di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Baik, tafsiran dari ayat ini. Qala wa minan nasi fariqun mu'minun yaqulu fi du'aihi rabbana atina fid dunya afiyatan wa rizqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan wa ghaira dzalika min umurid din wad dunya wa fil akhirati al jannata wasrif 'anna adzaban nar.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di antara manusia juga ada sekelompok, ada segolongan mukmin yang beriman. Ya, yang beriman. Yang dalam doanya selalu mengucapkan Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia afiatan, keselamatan. Bukan hanya sekedar kesehatan, tapi keselamatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak selamat. Kalau orang yang selamat insya Allah sehat. Afiatan, keselamatan, warizqan, rezeki, wa ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihan, dan amal saleh, dan perkara-perkara lainnya dari urusan-urusan agama dan dunia. Wa fil akhirah al jannah, dan di akhirat, ya, untuk urusan akhirat memohon apa? Surga. Ini doanya orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kebaikan bagi kami di dunia. Apa saja kebaikan dunia? Keselamatan, rezeki, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Ya. Adapun di akhirat apa? Surga. Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Maksudnya berikanlah kepada kami apa? Jannah, surga. Wasrif anna azaban nar. Wa qina azaban nar. Maksudnya wasrif anna azaban nar. Palingkan dari kami, jauhkan dari kami azaban nar. Azab neraka. Nah, ini yang disebut dengan sukses fid dunya wal akhirah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya. Nah. Wa hadha ad-du'a min ajma'il ad'iyati. Wa lihadza kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama thabata fi sahihain. Doa ini termasuk doa yang paling menyeluruh di antara sekian banyak doa. Apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan ini selain dari keselamatan, ya kan? Di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Hanya dua hal saja yang kita inginkan. Apalagi kita sebagai kaum mukminin, tentu mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Semua yang dikejar oleh setiap orang di dunia ini, pasti kalau ditanya, apa yang kamu kejar? Jawabannya keselamatan fid dunya wal akhirah. Keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, jadi ini keberuntungan yang sempurna. Nah, sebagaimana kerugian yang sempurna itu adalah rugi dunia dan akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan rugi akhirat, itulah kerugian yang nyata. Nah. Walihadza kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu doa ini adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sering mengucapkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah. Kama thabata fis sahihain, sebagaimana hal itu dijelaskan atau ada dalam hadis Bukhari dan Muslim. Berikutnya ayat yang ke-202. Ulaika yarhamukallah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan bagian mimma kasabu, sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Nah, tafsirannya qala ulaika ad-da'una bihadza ad-du'a lahum thawabun 'azimun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka yang berdoa dengan doa yang seperti ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, lahum thawabun 'adzim, akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, bisababi ma kasabu, disebabkan oleh apa yang telah mereka usahakan. Minal a'mali as-salihati, dari amal saleh. Nah, al jazaa'u min jinsil amal, selalu balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Ya. Akan serasi, akan sesuai. Gak mungkin seseorang yang melakukan amalan yang baik kemudian mendapatkan
imbalan atau balasan yang jelek. Gak mungkin. Siapa yang melakukan kebaikan, ia pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka pasti akan mendapatkan balasan apa? Kejelekan. Ya. Wallahu sari'ul hisab, muhsin a'mali ibadihi wa mujazihim biha. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan bahwa Allah itu sari'ul hisab. Perhitungannya sangat cepat. Ya. Maksudnya muhsin a'mali ibadihi. Allah akan membersihkan amalan-amalan hambanya. Ya. Wa mujazihim biha, dan Allah akan membalasnya. Nah, tidak ada satu amalan pun yang tidak mendapatkan perhitungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ayat yang ke-203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkurullah. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih, takbir, mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu akbar. Fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang. Pada tanggal 11, 12, 13 alias ayyamu tasyrik, hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yaumaini, maka barang siapa yang ingin segera pergi dari Mina, ya, setelah melempar jumroh, yaumain pada hari ke-12, ya, atau pada hari tanggal 12, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkannya hingga tanggal 13, ya, fala itsma alaih, maka tidak ada juga dosa baginya. Limanit taqwa, bagi siapa yang bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya kalian semua tuhsyarun, akan dikumpulkan, ya, untuk diberi hisab, pembalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, qala wadhkurullaha tasbihan wa takbiran fi ayyami qala'il wa hiya ayyamut tasyriq al-hadi asyara wal thani asyara wal thalith asyara min syahri dzil hijjah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada segenap jamaah haji untuk berzikir kepada Allah tasbihan wa takbiran, mengucapkan tasbih subhanallah, wa takbiran, dan mengucapkan takbir pada hari-hari qalail. Hari qalail itu hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzul Hijjah. Nah. Kemudian Allah menegaskan, faman aradat ta'jil atau ta'ajjal wa kharaja min Mina qabla ghurubish syamsil yaum ats-tsani 'asyara ba'da ramyil jimar fala dzamba alaihi. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina sebelum terbenam matahari di hari tanggal 12 setelah melempar jumrah, fala dzamba alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Artinya boleh hal itu dilakukan. Ya. Jadi tidak menginap lagi di Mina, ya, setelah selesai lempar jumrah pada tanggal 12. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang hendak mengakhirkannya bi an bata bi Mina, hingga bermalam menginap di Mina, hatta yarmil jimar fil yaumits tsalis asyar, hingga ia bisa melempar jumrah fil yaumits tsalits asyar, pada hari tanggal 13, fala dzamba alaih, itu juga tidak menjadi dosa. Boleh melempar jumrah pada tanggal 12, boleh juga melempar jumrah pada tanggal 13. Kalau yang melempar jumrah pada tanggal 13, otomatis dia menginap di Mina, bermalam, menunggu keesokan harinya.
Nah. Limanittaqallah fi hajjihi. Semua ini dibolehkan, tidak ada dosa. Limanittaqallah, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, fi hajjihi, dalam amaliyah hajinya. Wa ta'akhuru afdal, mengakhirkan itu lebih afdal hingga tanggal 13. Mengakhirkannya lebih afdal, sehingga ia masih berkesempatan menginap di Mina. Li'annahu tazawwudun fil ibadah wa iqtida'un bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan itu ia akan terus menambah ibadah, wa iqtida'un, dan mencontoh bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini bimbingan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khafullaha ayyuhal muslimun wa raqibuhu fi kulli a'malikum wa alamu annakum ilaihi wahdah tuhsyarun ba'da mautikum lil hisabi wal jaza. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullah. Maknanya adalah khafullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin. Dan hendaknya kalian selalu merasa diawasi fi kulli a'malikum, pada setiap amalan-amalan kalian. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amalan yang dilakukan itu benar-benar dilakukan secara sempurna. Tidak ada rukun yang ditinggalkan, tidak ada syarat yang ditinggalkan, ya. Bahkan yang sunnah-sunnahnya pun selalu dilaksanakan. Nah, karena perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa mendorong, ya, munculnya semangat kita beribadah dan berusaha menjaga agar ibadah yang dilakukan itu benar-benar baik, sempurna secara kualitasnya. Nah, wa'lamu annakum ilaihi wahdah tuhsyarun. Kemudian Allah mengingatkan bahwa ketahuilah, ya, annakum, sesungguhnya kalian semua hanya akan dikumpulkan, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ba'da mautikum, setelah kematian kalian. Dengan cara apapun matinya, dalam keadaan apapun matinya, ya, sekalipun tubuhnya terpotong-potong, terpisah-pisah, ya, tetap semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, lil hisabi wal jaza, untuk sebuah perhitungan, wal jaza, dan pembalasan. Nah, kemudian ayat yang ke-204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada yang kata-katanya membuat kamu kagum. Setiap tutur kata, setiap kalimat yang diucapkannya itu membuat kita kagum, ya, berdecak kagum, kemudian memberikan pujian, ya, memuji, menyanjung, ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Sementara Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memperlihatkan apa yang sesungguhnya ada dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, dan sungguh ternyata dia adalah orang-orang yang keras penentangannya. Kalau mendengar gaya bicaranya, Masya Allah, gitu ya, membuat kagum. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya, dan ternyata dia bukanlah seorang mukmin. Dia adalah seorang yang munafik, ya, keras penentangannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fakta yang betul-betul real, ya, nyata, kita dengar, kita lihat. Nggak sedikit orang-orang yang Masya Allah pandai berbicara, mengungkapkan argumentasi ini dan itu, tapi ujung-ujungnya apa? Menentang syariat Allah, menentang hukum Allah, menafikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang munafik,
ya, diceritakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati. Ya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah umatnya sehingga umatnya banyak yang tergiur, tertipu olehnya. Akhwafu ma akhafu alaikum al-munafiqun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan atas kalian itu munculnya orang-orang munafik yang alimul lisan, yang pandai berbicara. Hebat retorikanya. Tapi pembicaraan-pembicaraannya itu sesungguhnya untuk menghancurkan apa? Islam. Ya. Yang tadinya halal dibahas sedemikian rupa dengan berbagai macam referensi bahasa ini dan itu bla 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 bla, hasil akhirnya haram. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, orang-orang yang seperti ini. Ya. Kaum muslimin yang modal agamanya minim jelas akan tertipu. Oh, haram ya, atau oh, halal ya. Nah, ini ya. Kita lihat tafsirannya. Qala wa ba'dun nas minal munafiqin yu'jibuka ayyuhar rasul kalamuhu al-fasihu alladhi yuridu bihi khaddan min hududid dunya lal akhirah. Ya. Sebagian manusia dari kalangan munafikin yu'jibuka ayyuhar rasul kalamuhu al-fasih. Ada yang menakjubkanmu wahai Rasul, ya, kata-katanya yang fasih. Alladzi yuridu bihi haddan min hududid dunya lal akhirah. Padahal yang dia inginkan itu hanyalah bagian dari bagian-bagian dunia, bukan bagian akhirat. Mencari keridhaan manusia bukan mencari keridhaan Allah. Ya. Mencari keuntungan dunia bukan mencari keuntungan akhirat. Wa yahlifu mustashhidan billah ala ma fi qalbihi min mahabbatillah, bahkan berani bersumpah. Ya. Berani bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ada dalam hatinya berupa kecintaan terhadap Islam. Padahal sesungguhnya tidak. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hatinya. Nah. Wa fi hadza ghayatul jur'ah 'ala Allah. Jelas ini merupakan ghayatul jur'ah 'ala Allah, keberanian yang sangat tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Kurang ajar terhadap Allah. Wa huwa syadidul adawah wal khusumah lil Islam wal muslimin, karena pada dasarnya dia adalah orang yang syadidul adawah. Permusuhannya sangat keras, penentangannya sangat keras lil Islami wal muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Pembicaraannya seperti ia membela Islam padahal justru menghancurkan Islam. Ya. Pembicaraannya, Masya Allah, seperti ia mendukung kaum muslimin. Padahal sesungguhnya bukan mendukung kaum muslimin, tapi melemahkan kaum muslimin. Ya. Maka kita harus hati-hati dari tipe-tipe orang yang seperti ini. Ya. Bagaimanapun pembicaraan orang, ya, sepanjang apapun, ya, sebagus apapun retorikanya, kalau kosong dari qala Allah, qala Rasul, maka tidak perlu didengarkan. Itu hanyalah was-was syaitan. Ya. Karena ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasuluhu, apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i, ya, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa ma siwa dzalika waswas asy-syaitan. Ilmu itu apa yang di dalamnya ada nukilan qala Allah, qala Rasuluhu. Ya, adapun selain dari itu maka masuk ke dalam bagian bisikan-bisikan setan. Jadi biarpun kata-katanya indah, menarik, menawan, ya, menggetarkan hati, katakanlah seperti itu. Kalau tidak ada nukilan, tidak ada asal usulnya, tidak jelas sumbernya, ya, dari kitabullah dan sunnah Rasul SAW, maka itu sesuatu yang sia-sia, ya, untuk didengarkan. Jadi tidak perlu mengagumkan kita, tidak perlu menakjubkan kita kata-kata yang seperti itu. Nah, cukup bagi kita qala Allah, qala Rasuluhu, atau mengutip perkataan-perkataan para ulama yang rujukannya adalah kitabullah dan sunnah Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak perlu terpukau ketika seseorang berbicara tentang Islam kemudian mengutip tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh barat dikutip. Menurut John ini, menurut ini. Wah, yang dibicarakan adalah Islam. Tapi kutipannya ternyata dari tokoh-tokoh kafir. Tinggalkan yang seperti ini. Ya, ini sia-sia. Ini bisikan setan. Gak perlu didengarkan. Nah. Kemudian ayat yang ke-205. Qala wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, apabila dia berpaling, wa sa'a fil ard, dan berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, maka tujuannya adalah dalam rangka merusak, ya, wa yuhlik, membinasakan, al-hartha, atau menghancurkan al-hartha, tanaman-tanaman, wan nasla, dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai adanya kerusakan di muka bumi. Jadi di ayat 205 ini Allah menegaskan bahwa pada dasarnya orang-orang yang seperti tadi keadaannya, yang kadang-kadang kata-katanya membuatmu takjub, itu sedang merusak apa? Muka bumi. Ya, sedang berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa idza kharaja min indika ayyuhar rasul jadda wa nasyita fil ardi liyufsida fiha. Apabila dia ini keluar dari sisimu wahai Rasul, pergi dari sisimu wahai Rasul, si munafik maksudnya, jadda wa nasyita fil ard, maka ia akan bersungguh-sungguh dan menampakkan, ya, kesungguhannya fil ard, di muka bumi, liyufsida fiha, untuk apa? Melakukan kerusakan di dalamnya. Wa yatslafu zuru'an nas, menghancurkan tanaman-tanaman manusia, wa yaqtul masyiyatahum, membunuh binatang-binatang ternaknya. Wallahu la yuhibbul fasad. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai adanya kerusakan. Segala sesuatu akan dihalalkan ketika ada orang ini. Ada orang-orang yang seperti ini keadaannya. Maka merusak tanaman, merusak binatang, merusak hal-hal yang bermanfaat bagi apa? Bagi manusia. Baik dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih bagi kehidupan akhiratnya. Waliyadzu billah. Nah, la katsarahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak tipe-tipe orang yang seperti ini. Nah. Ayat berikutnya, qala wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsmi. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wa idza qila lahu, kalau dikatakan kepadanya, kepada orang yang modelnya seperti tadi, munafik, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhathu al-'izzatu bil itsm, maka bangkitlah kesombongannya. Bangkitlah kesombongannya sehingga bertambah dosanya. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah bagi dia jahannam. Wala bi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali atau tempat tinggal. Nah. Tafsirannya, qala wa idza nusiha dzalikal munafiqul mufsidu wa qila lahu ittaqillah wahdhar iqabahu wa kuffa 'anil fasad fil ardi lam yaqbalin nasihata. Allah memberitahukan kepada kita bahwa tipe-tipe orang tadi munafik, apabila diberi nasihat, ya, orang munafik yang merusak, apabila diberi nasihat dengan dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wahdhar iqabahu, dan takutlah dari hukuman Allah, wa kuffa 'anil fasad fil ardi, dan berhentilah dari membuat kerusakan di muka bumi, lam yaqbalin nasihata. Ia tidak mau menerima nasihat. Dinasihati kekeh, ya. Kasih nasihat, dikasih saran, kewang, ya, kalah katambah congkak, kalah katambah sombong, dikasih tahu ittaqillah ya akhi.
Malah ya mengatakan orang sepertimu belum pantas menyampaikan nasihat untuk aku. Ya. Ketika dinasehati, diberitahu ittaqillah ya akhi, ia menjawab ilmumu belum cukup untuk bisa menasehatiku. Ya. Kamu baru kemarin sore ngaji, tahun berapa kamu? Aneh ngaji 10 tahun. Ya kan? Ante baru 1 tahun sok-sok kasih nasihat, aneh. Gak cocok. Nah, ini sifat munafik. Wa idza qila lahu, kalau dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhathul izzah, bangkit kesombongannya. Bukan menerima nasihat itu. Bukan mengatakan jazakallahu khair, tapi bangkit kesombongannya. Ya. Sehingga apa? Bertambahlah dosanya. Nah, lam yaqbalin nasiha, tidak mau menerima nasihat. Bal yahmiluhu al-kibaru wa hamiyatul jahiliyah ala mazidin minal atham. Akan tetapi kesombongannya, wahamiyatul jahiliyah, dan fanatisme jahiliyahnya mendorongnya ala mazidin minal atham, untuk menambah banyak apa? Dosa. Ya. Fahasbuhu jahannam wa kafiyathu adzaban wa labi'sal firash hiya. Maka cukuplah baginya jahannam. Wa kafiyathu adzaban, dan cukup pula baginya azab. Pantas dikasih azab. Wa labi'sal firash hiya. Dan sungguh jahannam itu sejelek-jelek tempat tidur. Ya. Jahannam adalah sejelek-jelek tempat tidur. Kita cukupkan sampai di sini. Ini mah jamnya telat, jangan lihat jam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.